channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Diusir dari Desa Karena Menumbalkan Banyak Nyawa. Kali ini saya ingin menceritakan satu kisah pengalaman dari narasumber yang diusir dari rumahnya. Dia adalah seorang tunawisma, sebut saja namanya Pak Waluyo. Pak Waluyo saat itu sedang duduk di aula masjid. Beliau bercerita tentang dirinya. Sebenarnya saya ingin pulang, tapi saya takut. Saya sehari-hari hanya di masjid ini saja, ujar Pak Waluyo. Apa sampean punya istri? Tanyaku kepada beliau. Saya punya istri dan anak, Mas, tapi semuanya sudah meninggalkan saya, Mas, jawab Pak Waluyo. Terus apa jenengan tidak punya kakak atau adik? Tanyaku lagi. Mereka semua sudah tidak menganggap saya lagi, dan saya diusir dari desa. Memang itu dikarenakan salah satu perkara yang dilakukan saya sendiri, Mas, kata Pak Waluyo. Perkara? Bagaimana maksudnya, Pak Waluyo? Tanyaku lagi. Ya, kelakuan saya dulu sewaktu saya ini masih dalam keadaan susah payah, lalu menjadi orang kaya. Dan ada satu hal yang membuat saya akhirnya diusir sama warga, termasuk dengan keluarga saya sendiri. Jelas Pak Waluyo. Loh, kok bisa begitu, Mbah? Terus rumah jenengan bagaimana? Tanyaku penasaran. Rumah saya sudah habis tidak tersisa, Mas. Saya pun sudah tidak punya apa-apa lagi, kata Pak Waluyo memelas. Kemudian Pak Waluyo menceritakan kisah kelam beliau saat beliau diusir dari rumahnya. Beliau bercerita sembari menitikkan air matanya. Awal ceritanya dulu Pak Waluyo dengan keluarga kecilnya yang terdiri dari istri dan anak semata wayangnya. Beliau dan keluarganya hidup dengan sederhana. Pak Waluyo memang di antara sepupunya termasuk keluarga istrinya dan keluarga dirinya. Di antaranya Pak Waluyo ini adalah orang yang paling miskin, orang yang tidak mempunyai apa-apa. Istrinya yang sering diolok-olok oleh kakaknya, oleh adiknya, bahkan orang tua kandung istrinya sendiri. Sering mengejek tentang kehidupan dirinya dengan Pak Waluyo yang hanya seperti itu, tidak ada perubahan sama sekali. Apalagi tentang pekerjaan yang dijalani Pak Waluyo yang penghasilannya tidak seberapa. Pekerjaan yang tidak menetap yang membuat kebutuhan istri dan anaknya selalu berkurang. Dan setiap kekurangan istrinya selalu meminta kepada orang tuanya, termasuk juga dengan keluarganya, yang membuat Pak Waluyo dan juga istrinya selalu dihina. Pak Waluyo yang memang belum bisa mencukupi kebutuhan istri dan anaknya, semua itu karena pekerjaan yang digeluti waktu itu sedang dalam keadaan yang benar-benar susah. Dia merasakan setiap hari dia berjuang untuk mendapatkan rezeki, tapi semua itu tidak bisa mencukupi kebutuhan anak dan juga istrinya. Pak Waluyo sampai merasa malu. Pinjaman yang semakin lama semakin banyak, semua itu untuk kebutuhan istri dan anaknya. Pak Waluyo pun tidak makan demi anak dan juga istrinya.
Pernah ada satu kejadian yang membuat Pak Waluyo meneteskan air matanya saat dirinya bilang dengan kakaknya, kalau keinginan anaknya yang ingin membeli baju di hari Lebaran saja tidak mampu, Pak Waluyo harus menunggu belas kasih dari saudara-saudaranya. Setelah mendapatkan uang dari saudaranya, Pak Waluyo baru bisa membelikan anaknya baju lebaran. Ini semua yang membuat Pak Waluyo sampai melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Tanpa sepengetahuan keluarganya, Pak Waluyo berpamitan dengan istrinya. Dia pergi ke salah satu tempat, di mana tempat itu adalah tempat untuk melakukan ritual. Di sana Pak Waluyo di tempat itu hampir sampai 40 hari. Sementara anak dan juga istrinya dalam keadaan yang tidak tercukupi secara materi. Disinilah Pak Waluyo berpesan kepada sang istri, uang untuk makan kamu pinjam dulu ke tetangga ya. Bapak mau pergi dulu, kata Pak Waluyo sebelum berangkat ke tempat tersebut. Sampai singkat ceritanya, setelah pulang dari tempat ritual setelah 40 hari, hutang istrinya yang terus-menerus semakin menumpuk, sampai pernah tidak makan sampai 2 hari. Singkat ceritanya, setelah 40 hari Pak Waluyo mendapatkan apa yang dia inginkan dengan beberapa hal yang dibawa pulang olehnya. Dia melakukan sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Nama orang tuanya sendiri dijadikan sarana perantara pesugihan, dan uang ratusan ribu secara tiba-tiba berada di dalam rumah. Uang itu berhamburan yang membuat istri dan anaknya terkejut. Uang dari mana ini, Pak? Uang dari mana? Tanya istrinya keheranan. Kemarin saya ini melakukan ritual. Saya di sana dijanjikan harta yang melimpah. Asalkan saya bisa janji, saya bisa setia. Dan apa yang diinginkan sesembahan, saya harus memenuhinya. Jelas Pak Waluyo. Semenjak Pak Waluyo pulang dari ritual, orang tua kandungnya sendiri yang menjadi perantara dan orang tuanya harus meninggal secara mendadak. Dan setelah kejadian itu, perekonomian Pak Waluyo berubah secara seketika. Pak Waluyo berpura-pura menjadi buruh. Dia pergi ke salah satu kota dengan alasan dia mendapatkan pekerjaan di kota besar yang harus meninggalkan anak dan juga istrinya. Setiap seminggu sekali, Pak Waluyo baru bisa pulang. 1 bulan sampai 4 kali dia pulang sedikit demi sedikit. Dengan hal seperti itu, tetangga dan keluarganya tidak akan kepikiran kalau ternyata Pak Waluyo telah melakukan pesugihan. Satu persatu dari uang hasil pesugihan itu dibayarkan ke para tetangganya. Walaupun Pak Waluyo mempunyai banyak uang, tapi hutangnya dibayar secara bertahap. Dari satu orang dulu dilunasi, minggu depannya berbeda orang lagi. Terus menerus sampai hutang piutangnya itu bisa terlunasi. Pokoknya jangan sampai ada yang tahu tentang perihal ini. Setelah hampir 1 bulan penuh, hutang dengan 4 orang sudah terlunasi. 2 bulan setelahnya, Pak Waluyo bisa melunasi hutang piutang di seluruh kios. Sampai tetangga bilang dengan istri dan juga Pak Waluyo, "Ibu dapat uang dari mana? Kok bisa dilunasi?" Istrinya Pak Waluyo mendapatkan pertanyaan tersebut. "Aduh Bu, ibu itu aneh. Hutang tidak bisa dibayar salah. Dilunasi dibilang dapat uang dari mana?" Jawab istrinya Pak Waluyo. Ini adalah sifat tetangganya Pak Waluyo yang suka mencampuri urusan orang lain. Dan bawaannya ingin tahu seluk-beluk keluarganya Pak Waluyo.
Setelah 2 bulan hutang itu selesai, bulan selanjutnya giliran hutang dari keluarganya istrinya. Dan keluarga Pak Waluyo yang dulu sering kali menghina, Pak Waluyo dan sang istri mulai membayar hutang ke kakaknya, hutang ke orang tuanya, ke seluruh anggota keluarganya. Setiap minggu hutang itu diantarkan dan itu dilakukan selama setengah tahun. Singkat ceritanya, setelah hutang piutang itu lunas, dari tetangga, dari keluarga, dari semuanya, termasuk bank-bank kecil yang dia pinjam untuk kebutuhan makan sehari-hari, semuanya sudah terlunasi. Pak Waluyo pun mulai merenovasi rumahnya. Dari rumah yang hanya terbuat dari bambu dan kamar yang sangat kecil, rumah itu bukan rumah pada umumnya yang layak dihuni. Pak Waluyo dan keluarga kecilnya merasakan bagaimana teras rumah yang berasal dari tanah, bukanlah keramik ataupun marmer. Bertahun-tahun hidup dengan keadaan seperti itu. Setiap hujan selalu kebocoran dan kedinginan. Setiap bangun tidur harus merasakan bagaimana rasanya kaki langsung menempel di tanah yang dingin. Tapi setelah setengah tahun itu, Pak Waluyo merenovasi rumahnya secara besar-besaran. Bahkan tetangganya sampai keheran-heranan. Dari mana Pak Waluyo bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Dan Pak Waluyo hanya menjawab kalau dirinya ini mendapatkan pekerjaan di kota yang bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan ini adalah hasil dari Pak Waluyo yang bekerja di kota untuk membangun rumah yang layak seperti yang kalian huni. Singkat ceritanya, setelah rumah itu selesai dibangun, keluarganya mulai berdatangan, meminta-minta seakan-akan dulu yang membenci dan bahkan tidak ingin sekali datang ke rumahnya. Sekarang justru berbalik, keluarganya mulai berdatangan dengan sok baiknya mereka membawa mainan untuk anaknya Pak Waluyo. Semua keluarganya sudah berkumpul dan hanya sang ibu saja yang sudah meninggal akibat dijadikan tumbal oleh Pak Waluyo sendiri. Semuanya pun merasakan bagaimana rumah yang dihuni oleh Pak Waluyo, istri dan juga anaknya. Kini seluruh kebutuhan hidup anak dan istrinya sudah Pak Waluyo cukupi. Pak Waluyo tidak melupakan apa yang sudah dijanjikan oleh sesembahannya, bahwa dia akan mengambil siapapun itu. Setiap tahun kamu harus menyerahkan, dan bukan kamu yang memilih, tapi aku sendiri yang akan memilih dan mengambil nyawa orang itu, yang nantinya akan kujadikan budak pesugihan. Sesembahannya berkata seperti itu. Dan ternyata 1 tahun setelahnya, nyawa yang diambil itu adalah nyawa bapak kandungnya Pak Waluyo sendiri. Namun di sini Pak Waluyo justru merasa senang karena mengetahui nyawa bapaknya lah yang diambil, bukan istri atau anaknya. Setelah meninggalnya orang tuanya Pak Waluyo mulai melakukan usaha di kampungnya. Namun sebelum itu Pak Waluyo harus kembali ke kota, yang tujuan utamanya adalah agar orang-orang sekitar ataupun keluarganya sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan Pak Waluyo. Dan setelah terlihat perekonomiannya yang lebih baik lagi, istrinya Pak Waluyo dibukakan sebuah toko material yang dipekerjakan oleh beberapa orang yang disuruh oleh Pak Waluyo untuk mengurus toko material. Dan mulai saat itu Pak Waluyo balik lagi ke kampung. Dia sudah tidak lagi bolak-balik ke Jakarta. Toko material yang dimilikinya, bahwa semua apa yang diperlukan itu ada di toko materialnya Pak Waluyo.
sampai seluruh tetangga sekitar desa semuanya berbondong-bondong ke toko material yang dimiliki Pak Waluyo. Dari toko material yang dulu hanya sepetak saja, sekarang sudah luar biasa. Semua kebutuhan untuk pembangunan satu rumah semuanya ada, membuat Pak Waluyo semakin menjadi orang yang terkenal di desanya, dan tidak segan-segan keluarganya meminjam materialnya, meminta bahkan mengambil apa yang dimiliki oleh Pak Waluyo. Bahkan Pak Waluyo merasakan bagaimana dulu saat dirinya miskin, dalam keadaan susah payah dia ingat akan hal itu. Para tetangga yang rumahnya masih seperti Pak Waluyo dulu yang tidak layak untuk dihuni, diberikan bahan material secara cuma-cuma oleh Pak Waluyo. Pak Waluyo membangunkan rumah untuk orang-orang yang tidak mampu, dan ada satu janda yang dibangunkan rumah untuk ditinggali. Pak Waluyo dikenal dengan orang yang dermawan, dan di sekitar tempat tinggalnya Pak Waluyo disebut sebagai orang kaya raya. Singkat ceritanya, setelah dua orang yang ditumbalkan, yaitu kedua orang tua kandungnya, dan Pak Waluyo harus menyerahkan orang ketiga. Orang ketiga yang diambil yaitu salah satu karyawan di toko materialnya. Pak Waluyo memang tidak tahu siapa yang akan menjadi sasaran sesembahannya, karena dalam perjanjian itu yang penting Pak Waluyo menyerahkan satu nyawa setiap tahunnya. Pak Waluyo juga harus memberikan sesuatu yang lebih kepada siapapun, dan itulah yang akan memudahkan sesembahannya untuk mencari siapa yang akan ditumbalkan. Dari yang ketiga karyawannya, yang keempat seorang janda yang pernah dibangunkan rumahnya oleh Pak Waluyo. Mereka menjadi korbannya. Dan yang kelima adalah adiknya sendiri yang menjadi korban daripada pesugihan yang dilakukannya. Karena adiknya selalu mengambil apa yang dimiliki oleh Pak Waluyo. Dan mereka semua yang banyak menikmati harta dari Pak Waluyo berujung kematian, yang dijadikan sasaran sesembahan Pak Waluyo. Sudah banyak yang menjadi korban pesugihannya Pak Waluyo, yang selama 10 tahun tidak diketahui oleh orang-orang. Kalau sebab kematian dari pekerjaannya, wanita janda, kedua orang tua kandungnya, dan adiknya sendiri. Tidak ada yang tahu bahwa itu semua karena ulah dari Pak Waluyo. Dan singkat ceritanya, Pak Waluyo pernah dipergoki oleh beberapa warga, digosipkan oleh tetangga sekitar, karena melihat Pak Waluyo yang sering sekali bepergian ke salah satu tempat yang diyakini oleh orang-orang sekitar kalau tempat itu adalah tempat mencari pesugihan. Pak Waluyo yang secara tidak langsung mendengar gosip tersebut, dia pun akhirnya membuktikan kalau dirinya tidak melakukan apa yang menjadi gosip tetangga dan juga warga sekitar. Dan semenjak gosip itu beredar, Pak Waluyo tidak lagi melakukan ritual yang seharusnya dilakukan setiap 1 bulan sekali. Pak Waluyo dengan sengaja meninggalkan ritual dengan tujuan untuk menghindari warga yang bergosip tentang dirinya. Dan dari pembuktian itu berdampak kepada anaknya sendiri, anak yang sudah remaja. 3 bulan Pak Waluyo tidak melakukan ritual dan membuktikan kalau dirinya tidak datang ke tempat tersebut, sampai tetangganya akhirnya percaya kalau Pak Waluyo benar-benar kaya secara alami. Setelah Pak Waluyo tidak melakukan ritual, anaknya sakit-sakitan, yang membuat lebih dari 5 rumah sakit Pak Waluyo datangi demi kesembuhan anaknya. Dirawat sampai setengah bulan, kondisinya pun kini membaik dan akhirnya bisa dibawa pulang.
Namun setengah bulan kemudian anaknya sakit-sakitan kembali sampai hampir 1 tahun lamanya, yang membuat hampir seluruh sebagian aset-aset berharga yang dimiliki oleh Pak Waluyo habis tidak tersisa. Beberapa pekerja di toko materialnya keluar karena tidak digaji. Uangnya digunakan untuk biaya pengobatan anak Pak Waluyo. Dan akhirnya Pak Waluyo harus memberhentikan semua karyawannya. Dan barang-barang yang sekiranya harganya mahal sebagian besar dijual untuk pengobatan anaknya. Sementara ritual yang seharusnya dilakukan sudah tidak lagi dilakukan setiap bulannya. Uang yang biasanya berhamburan di kamarnya sekarang sudah tidak lagi ada. Pak Waluyo hanya mengandalkan toko materialnya, dan setiap 2 kali dalam sebulan anaknya harus bolak-balik ke rumah sakit untuk perawatan, dan itu yang membuat seluruh harta bendanya habis tidak tersisa. Keadaan anaknya yang diketahui oleh tetangga sekitar yang waktu itu menjenguk kondisi anaknya dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Ada salah satu tetangga yang mengatakan kepada Pak Waluyo, "Tolong Pak, ini anak Bapak yang sering sakit-sakitan, coba Bapak bawa ke salah satu praktisi di kampung kita. Barangkali dia tahu penyebab sakitnya anaknya Bapak, Pak. Kami dari tetangga sekitar sering mendengar kalau anaknya Bapak ini sering sakit-sakitan, dan bahkan sakitnya ini terasa aneh. Dan juga Pak Waluyo sudah bolak-balik sampai puluhan kali ke rumah sakit. Terus sekarang kondisinya Pak Waluyo sudah tidak punya apa-apa lagi. Coba Pak, tanya ke praktisi itu, yang juga seorang ustadz. Tanyakan Pak, apa sebab musabab kenapa anaknya Bapak ini tidak kunjung sembuh," kata salah satu tetangga. Pak Waluyo bingung antara ikut nasihat tetangganya atau membiarkan anaknya sampai kondisi anaknya membaik. Karena kondisi anaknya Pak Waluyo sudah dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, dengan tubuh yang sangat kurus, dengan wajah yang sangat memprihatinkan. Dengan keadaan yang memprihatinkan, para tetangga saudara menjenguk anaknya Pak Waluyo. Dari keluarganya Pak Waluyo yang melihat keponakannya kesakitan karena Pak Waluyo tidak kunjung juga menghadirkan seorang ustadz. Dari keluarga istrinya mencoba mendoakan anaknya Pak Waluyo agar bisa lebih membaik. Bahkan keluarganya mendatangkan seorang ustadz. Lalu kemudian ustadz itu memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. "Mohon maaf, keponakannya kalian ini sedang dalam kejaran iblis, dan iblis itu adalah sosok sesembahan dari Pak Waluyo sendiri," kata sang ustadz. Keluarga yang mendengar perkataan Pak Ustadz tersebut sontak saja terkejut. Dari keluarganya sendiri mengetahui bahwa kondisi anaknya Pak Waluyo sakit yang secara tidak wajar. Yang didiagnosi dari dokter atau rumah sakit itu tidak ada yang sakit yang serius dan bisa disembuhkan. Namun keadaan tidak kunjung membaik, malah semakin parah. Tanpa diketahui oleh Pak Waluyo dan juga istrinya, keluarga dari istrinya Pak Waluyo yang mengetahui kalau Pak Waluyo ini melakukan pesugihan. Tanpa basa-basi, keluarganya langsung mengusir Pak Waluyo dan juga mengatakan, "Sampean bukan lagi keluarga saya. Sekarang juga pergi dari sini. Sampean dengan teganya menumbalkan orang-orang sekitar demi kekayaan yang sampean miliki," kata keluarganya. Bukan hanya dari keluarganya, tapi dari tetangga, dari orang-orang sekitar, termasuk orang tua dari anak yang pernah bekerja dengan Pak Waluyo yang dijadikan tumbal, yang kematiannya secara mendadak. Mereka tidak terima. Semuanya sudah terjawab. Kalau ternyata di balik meninggalnya orang-orang di sekitar Pak Waluyo yang pernah berdekatan atau berhubungan dengannya,
rata-rata orangnya meninggal dunia karena pesugihan yang dilakukan oleh Pak Waluyo. Para tetangga sekitar menginginkan Pak Waluyo keluar dari desanya. Namun karena tidak ada bukti secara hukum, hal yang tidak bisa diadili secara nyata. Apa yang pernah dialami oleh keluarganya, dari istrinya, apa yang pernah dialami dari orang tua dari anak yang pernah bekerja di toko materialnya, dari wanita janda yang pernah jadi korbannya, tidak ada bukti sama sekali kalau ternyata Pak Waluyo sebagai pelaku yang pernah menumbalkan orang-orang tersebut. Tapi pengakuan dari Pak Waluyo sendiri kalau dia pernah melakukan ritual pesugihan dan janjinya terhadap sesembahnya adalah sesembahan tersebut yang menginginkan korbannya sendiri. Dan mulai saat itu Pak Waluyo meninggalkan desa tersebut. Dan singkat ceritanya, Pak Waluyo singgah di salah satu masjid. Pak Waluyo bertemu dengan salah satu sesepuh di masjid. Di sana Pak Waluyo melakukan sholat tobat dan dibimbing sesepuh tersebut. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.